di sini yang menjadi satu prihatin bagi kami pemuda, bukan saya, banyak anak-anak muda Aru yang terus melakukan apa ya, segala aksi-aksi lah untuk bagaimana mendorong pemerintahan ini untuk bisa berkembang lah, karena salah satunya masalah kendala ini adalah infrastruktur yang belum memadai, khususnya jalan dari satu desa ke desa lain yang sebenarnya kita bisa lewat darat, tapi karena infrastruktur itu nggak selesai akhirnya harus menggunakan Makanya tadi laut. saya katakan kenapa dari ini kan hijau semua ya, Iya. harusnya saya pikir ada jalan ya, ternyata Enggak. nggak ada jalan ya. Merdeka. Jumpa lagi di program Podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk pergi ke sebuah wilayah yang sangat indah sekali di Indonesia Timur. Tapi sebelumnya saya teringat sekali pada saat saya masih kecil, anak-anak kita suka ditulis membuat kata-kata mutiara di sebuah buku, biasanya buku-buku kenang-kenangan. Dan biasanya ketika ditanya kata-kata mutiara, lalu saya jawabnya ambil di Laut Aru. Dan hari ini kita kehadiran seorang pemuda yang datang dari Kepulauan Aru yang menurut Sir Alfred Wallace, seorang penjelajah dari Inggris, bilang bahwa ini adalah sebuah wilayah yang sangat-sangat indah di Indonesia Timur. Nah, hari ini kita bukan hanya membicarakan keindahan Kepulauan Aru, tapi kita juga membahas soal pendidikan dan bagaimana kita bisa membangun bangsa ini dari Pulau Aru. Hadir bersama kita Yosias Martin Pasulima, seorang relawan pendidikan yang sekarang sudah sampai di studio kami. Selamat datang, Martin. Terima kasih Bang Arto. Wah, ini dari Kepulauan Aru beneran? Iya, benar. Jadi orang Kepulauan Aru ini seperti Martin begini mukanya? Iya, seperti saya. Berapa lama ke Jakarta? Kalau nggak salah naik kapal laut Naik kapal kah? laut, kapal pelni. Kapal pelni, berapa Ya, lama? 6 hari perjalanan. Jadi kalau total 12 hari lah pulang pergi. Wow. Dan itu Martin Pasulima memang nama asli dari Kepulauan Aru? Untuk marga sendiri, sebenarnya marga sendiri bukan dari Aru, dari Ambon. Tapi karena besar, bahkan lahir di Kepulauan Aru. Nah, coba ajak kita sedikit gambaran sebelum kita masuk ke tentang pendidikan ya, dan apa yang menjadi perhatian dari Martin. Tapi Martin sendiri relawan dari, kita sebutnya Rumah Belajar Cahaya Indonesia. Rumah Belajar Cahaya Indonesia. Cahaya Indonesia. Oke, kita bicara dulu tentang Kepulauan Aru. Tadi Ya. saya selalu bilang soal Kepulauan Aru, kata-kata mutiara ambil di Aru. Kepulauan Aru. Itu benar nggak sih ada mutiara? Iya benar, karena itu salah satu hasil alam Ya. yang ada di Kepulauan Aru, mutiara itu. Ya. Mutiara biasanya kan di daerah lain mungkin mutiara air tawar. Kalau Ya. di Aru itu memang terkenal dengan mutiara air asin dan itu cukup banyak diminati. Ya, Dan ya. menjadi oleh-oleh lah kalau kita pulang ke Aru terus pergi balik lagi ke daerah-daerah lain disuruh titip itu aja. Kita mungkin ada petanya ya, nanti ajak kita untuk melihat Kepulauan Aru ya. Iya. Jadi Kepulauan Aru ini adalah sebuah kabupaten. Iya. Nah, di situ ada Terangan. Iya, Terangan. Itu salah satu pulau terbesar juga. Oke. Kalau lihat di petanya itu memang Terangan itu salah satu pulau yang cukup besar karena di Aru sendiri ada sekitar 182 pulau-pulau kecil yang diimpit oleh 5 pulau besar. Nah, Terangannya itu salah satu pulau besarnya. Kalau Martin dari mana berarti? Kalau saya untuk menetapnya, saya menetapnya di Pulau Dobonya yang di atas yang ada pesawat itu. Oh, Ya, di atas kiri itu. Yaitu ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, dari Dobo ke katakanlah ke Kare, itu berapa lama? Kemarin itu beda-beda ya. Kalau kita gunakan transportasinya, kemarin sempat gunakan transportasi milik Pemda, itu 3 jamnya sampai. Karena mungkin kapasitas speedboatnya cukup Oh, ini harus kencang. pakai speedboat ya? Iya. Kalau naik kendaraan roda 2 atau roda Oh, nggak 4? bisa, nggak bisa. Jauh banget. Dipisahkan pulau, jadi memang nggak bisa lewat darat. Nah, apa yang kemudian menjadi ciri khas dari Kepulauan Aru selain tadi kita bicara soal mutiara? Mutiara. Oh, Kepulauan Aru itu cendrawasih. Oke. Dan kita menyebut ini sebagai gugusan pulau-pulau. Iya, benar. Dan dalam strata pemerintahan administratif kita menyebutnya satu kawasan itu sebagai Kabupaten Iya. Kepulauan Aru. Kepulauan Aru. Karena daerah kepulauan makanya disebut Kabupaten Kepulauan Aru. Oke, berarti hampir sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan? Iya, benar. Oke. Hasil alamnya lebih kayak perikanan sih. Oke. Nah, apa yang kemudian kalau kita melihat keindahan yang begitu luar biasa ya di Kepulauan Aru
dan kemudian kita mencoba menarik dari tantangan-tantangan masyarakatnya. Apa yang kemudian pertama kali dilihat oleh Martin sebelum kemudian melihat pendidikan sebagai salah satu masalah, apa kemudian menjadi tantangan yang terbesar selama ini? Cukup terlambat kemajuan daerah saya. Itu yang buat akhirnya panggilan-panggilan saya untuk melihat ARU itu ada dalam diri saya. Karena uh, hampir 20 tahun, 18 Desember 2023 ini genap 20 tahun menjadi satu kabupaten di Provinsi Maluku. Dia punya segala perkembangan kemajuan daerah itu di berbagai macam segi itu cukup terlambat. Nah, itu yang buat akhirnya merasa terpanggil. Tapi Martin sendiri memang bersekolah? Iya, dari SD sampai SMA. Kemarin selesaikan S2-nya di Jakarta sini sih. Wah. Di Indraprasta. Ada berapa banyak mahasiswa dari ARU yang bersekolah di luar? Oh, cukup banyak. Okay. Udah mulai cukup banyak. Jadi sebenarnya S1, S2 saya ini nggak linear. S1 saya ini sarjana pertanian, S2-nya sarjana pendidikan matematika ilmu pengetahuan alam. Okay. Nah, sebenarnya kemarin mau ambil yang linear. Tetapi linear itu artinya berhubungan? Iya, berhubungan. Jadi S1-nya pertanian, S2-nya harus pertanian juga. Okay. Nah, namun sempat 2 tahun itu nggak lanjut kuliah, tapi buat mengikuti pelayanan relawan pendidikan juga di pedalaman Papua. Ditempatkan di lokasi yang sangat terpencil, namanya Pegunungan Yehukimo. Itu harus jalan kaki dari Wamena itu 5 hari 5 malam. Jadi kami 5 hari 5 malam jalan kaki ke sana. Di sana itu ada satu pelosok terkecil yang bahasanya belum modern, nggak ngerti bahasa Indonesia lah, nggak bisa berbahasa Indonesia lah, dan belum berpendidikan. Orang-orang sana nggak ada yang bersekolah dan sebagainya, hanya aktivitas di hutan dan sebagainya. Nah, disitulah yang buat akhirnya kami setahun mengajar anak-anak di sana, ajar mereka bahasa Indonesia, membaca dan sebagainya. Itulah yang menjadi dasar saya mengambil dunia pendidikan, karena pendidikan buat saya sangat perlu di daerah-daerah pelosok. Dan anak-anak itu benar-benar sangat menikmati. Iya. Itu kan juga yang dilihat di ARU? Iya, benar. Apakah kemudian tantangannya juga bisa dilihat dari sektor-sektor yang katakanlah lebih nyata, infrastruktur misalnya? Iya. Bagaimana dengan infrastruktur di sana, jalan, internet, gedung sekolah gitu? Nah, kalau kita lihat di peta yang tadi, itu kan terbagi atas beberapa pulau besar maupun pulau kecil. Ya. Nah, secara administrasi Pulau-Pulau ARU ini udah memiliki 117 desa dan 2 kelurahan. Dari 117 desa ini hanya sekitar 2-3 desa yang tergolong sebagai desa maju. Desa maju artinya desa yang sudah ada modern, namanya dalam segi beberapa bidangnya itu udah cukup maju lah. Artinya ada sekolah, iya, ada rumah sakit katakanlah, iya, gitu. Mungkin begitulah. Sisanya itu masih dalam kategori daerah-daerah tertinggal. Okay. Nah, di sini yang menjadi satu prihatin bagi kami pemuda, bukan saya banyak anak-anak muda ARU yang terus melakukan segala aksi-aksi lah untuk bagaimana mendorong pemerintahan ini untuk bisa berkembang lah, karena salah satunya masalah kendala ini adalah infrastruktur yang belum memadai, khususnya jalan dari satu desa ke desa lain yang sebenarnya kita bisa lewat darat, tapi karena infrastruktur itu nggak selesai akhirnya harus menggunakan. Makanya tadi saya katakan kenapa dari ini kan hijau semua ya, harusnya saya pikir ada jalan ya, ternyata nggak ada jalan ya. Ada beberapa, tapi lebih dekat ke Kabupaten ARU, Kabupaten Kota Dobonya. Ya. Itu di sekitar Pulau Wokam itu, yang Pulau Wokam. Ya. Nah, itu sebenarnya beberapa desa, itu kan ada banyak desa juga di Pulau Wokam, di sekitar Pulau Wokam. Itu ada beberapa desa yang sebenarnya udah ada program pemerintah untuk membuat jalan dari darat, dari satu desa ke satu desa. Cuman masalah-masalah yang hari ini terjadi di pemerintahan membuat proses pekerjaan itu tertunda dan terkendala. Itu yang akhirnya buat masyarakat cukup ribet melakukan aktivitas. Nah, cerita sedikit tentang sekolah ya. Siapa yang menginisiasikan dan berapa banyak relawan dan apa yang kemudian diperjuangkan oleh sekolah ini? Sebenarnya sekolah kami ini kan sekolah informal. Ya. Sekolah yang dimana sebenarnya kami kerjasama dengan relawan Rumah Belajar Cahaya Indonesia. Kebetulan waktu kuliah di Jakarta, saya bergabung dengan RBCI di Tangerang, Rawakucing.
Nah, disitulah akhirnya membuat saya juga termotivasi untuk suatu saat pulang ke Aru ini saya harus buka lagi sekolah seperti ini nih, sekolah informal untuk mendidik mereka di luar jam-jam sekolah mereka. Ya. Nah, akhirnya pulang ke kabupaten sekitar 2022 kemarin dan rencananya mau buka satu kelompok komunitas lokal aja lah. Cuman saya rasa bahwa saya butuh relasi nih. Akhirnya saya bangunlah RBCI di cabang Kepulauan Aru dengan dijalankan oleh salah satu komunitas lokal di sana. Nah, kami buka bukan di kotanya, kami buka lagi di desanya, di depan kotanya itu ada desa lagi. Kami buka di situ dengan relawan, ada sekitar 4-5 orang yang intens untuk mengajar di situ sih. Dan rumah belajar ini bentuknya rumah? Enggak, kita di alam aja lah. Kayak kita nebeng di depan sekolah, kan kebetulan desa ini ada sekolah tapi cukup SD aja sih itu. SMP-nya, SMA-nya harus sekolahnya di. Nah ini ada itu SD-nya. Kami nggak pakai ruangannya karena kami pikir mereka ini mungkin udah penat 1 minggu sekolahnya di dalam ruangan dengan berbagai macam tugas dan mungkin pembelajaran. Akhirnya kami buat di lingkungan sekolahnya aja supaya sembari main gitu. Jadi ini lingkungan sekolah, lingkungan ini seperti kayak lapangan gitu lapangan lapangan upacara gitulah. Lapangan upacara, lalu kemudian di lapangan upacara ini dibuatlah berbagai kegiatan yang disebut dengan rumah belajar. Berarti rumah belajar ini dilakukan setelah sekolah? Ya, setelah sekolah. Biasanya kami hanya seminggu sekali, setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 4. Oke, apa saja yang dilakukan? Kami bagi beberapa kelas sih sebenarnya. Ada kelas anak-anak PAUD, ada kelas ini ada kelas bahasa Inggris. Jadi ini salah satu relawan kami yang memang basicnya bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, dan dia yang mengajar bahasa Inggris. Jadi kami bagi-bagi, ada yang belum tahu baca, kami pisahkan lagi, kami ajar mereka baca. Yang anak-anak mungkin lebih ke games. Terus yang dewasa kelas 5, 6 sampai SMP itu kami kasih mereka kelas khusus bahasa Inggris. Jadi karena relawan artinya memang kemudian tidak digaji atau tetap ada biaya operasional? Panggilan. Jadi memang kami jalankan dengan panggilan itu. Jadi waktu kami pertama pergi untuk minta izin ke orang tua untuk anak-anaknya ikut sama kami, itu kami bilang ini memang gratis, kami pengen ajar mereka, dan ya respon mereka sangat luar biasa untuk mengizinkan anak-anaknya. Awalnya mungkin hanya 20, dan akhirnya terakhir data yang kami peroleh itu ada sekitar 40 anak. Tapi bagaimana membiayai gerakan-gerakan teman-teman relawan ini? Apa yang kemudian dilakukan untuk memastikan ini bisa terus berjalan setiap tahun? Itu sih yang sebenarnya menjadi PR dan menjadi sesuatu yang akhirnya saya juga harus berpikir sampai ke tahapan itu. Karena yang pertama, teman-teman ini saya panggil mereka sukarela. Sedangkan kami untuk pergi ke desa itu kami harus menaiki transportasi laut dan itu bayar. Betul. Jadi biasanya speedboat khusus untuk penumpang itu pergi 10.000 pulang 10.000. Jadi biasanya kalau 5 orang pergi pulang pergi itu 1 hari itu 100.000 kami harus sediakan untuk transportasi itu. Dan itu biasanya saya yang sediakan untuk teman-teman bisa pergi ke sana untuk pulang pergi gitu. Biasanya juga kami kerjasama dengan RBCI di sini. Salah satunya kami punya koordinator Kak Eva juga. Dan biasanya setiap sebulan sekali itu ada donatur yang memang kirimkan kami transportasi untuk sebulan itu. Nah, RBCI sendiri memang sudah ada di seluruh Indonesia atau? Iya, beberapa cabang, ada sekitar 12-13 cabang sih. Cuman saya kurang tahu aktivitas di sana, saya karena fokus di yang Aru, ini lebih fokusnya ke Aru sih sebenarnya. Tentu saja ya, kalau kita bicara soal relawan, ini kan artinya sosok-sosok yang memang secara sukarela membantu anak-anak. Iya. Tapi kemudian kan harusnya sekolah-sekolah itu punya tenaga pendidik yang memang bisa mendorong lebih banyak lagi atau membuat sistem pengajaran. Apa yang terjadi dengan jumlah tenaga pendidik dengan relawan yang sekarang Martin lihat? Sebenarnya jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Aru itu setiap tahunnya kan ada lulusan-lulusan sarjana-sarjana muda di bidang-bidang, khususnya mungkin bidang pendidikan ya, yang selalu kembali setelah menyelesaikan studinya selalu kembali ke kabupaten. Namun dari segi sistem pemerintahannya kurang menyediakan wadah untuk pendidik-pendidik muda ini, sehingga kesetaraan para pendidik di
sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya mungkin di semua desa-desa ini kurang kurang seimbang. Semuanya lebih dominan ke kotanya, mungkin karena teknologi di kota udah cukup canggih, internet cukup bagus dan sebagainya. Nah, hal itu yang buat akhirnya tidak seimbangnya jumlah-jumlah pendidik di sekolah-sekolah yang ada di Oh, desa-desa itu. justru malah kekurangan tenaga pendidik ya? Iya, di desa-desa ya, Iya. desa-desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru yang memang ada sekolahnya di situ. Ya. Nah, berarti kalau kita bicara kawasan, ini tantangan ya buat kalau kita mendengar istilah 3T atau 5T misalnya. Nah, itulah Aru salah satu kabupaten yang masih masuk dalam kategori daerah 3T. Terluar, tertinggal, termiskin. Bayangkan tiga hal ini yang menjadi standar hari ini Kabupaten Kepulauan Aru tidak bisa menjadi kabupaten yang bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain sih sebenarnya. Itu Tapi faktornya. kemudian kenapa Martin pulang? Dari sekian banyak gitu. Apakah ada Martin lain juga? Secara keinginan untuk berkarir, saya pengen berkarir di Jakarta sebenarnya, karena peluang berkarirnya itu cukup bagus di Jakarta. Kalau saya hanya ego saya untuk lihat karir pribadi saya ya. Cuman saya juga punya satu keinginan ke depan, saya harus bisa menciptakan generasi-generasi yang penerus yang bagus di Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, makanya saya harus pulang. Memang ada banyak komunitas-komunitas juga di Kabupaten Kepulauan Aru yang memang contohnya ada komunitas yang fokusnya ke literasi, komunitas-komunitas yang fokusnya ke lingkungan atau budaya-budaya khas Aru, banyak komunitas-komunitas itu dan pergerakan mereka juga cukup aktif di sana. Cuman untuk dunia pendidikan ini tidak terlalu banyak sih anak-anak muda yang mau memberikan diri secara sukarela ya. Kalau memberikan diri dengan komisi mungkin mau dikasih. Tapi kalau dengan sukarela memberikan waktu mereka, ya mereka pikir ngapain lagi pulang, udah kuliah capek-capek, uang keluar banyak-banyak, terus pulang disuruh kayak gini. Tapi Martin mau melakukan itu. Ya itulah panggilan. Luar biasa. Nah, kalau kita kemudian melihat teman-teman RBCI ya melakukan proses-proses seperti ini, kemudian apa yang diharapkan dengan gerakan-gerakan pendidikan yang seperti ini, yang informal seperti ini? Apakah kemudian ada tingkatannya? Apakah kemudian nanti ada tahapan-tahapan berikutnya bagi anak-anak, atau memang hanya sebagai hari sekolah hari Minggu gitu ya, di mana mereka bisa bermain-main dan bergembira? Harapan kami juga ada sih sebenarnya, karena buat saya selalu jadikan kalimat ini sebagai motivasi untuk saya bahwa pendidikan adalah jembatan masa depan anak itu sendiri. Nah, kami punya harapan, kami akan selalu survei. Ini di hari ini pertama kali kami ajar nih anak nggak bisa baca. Dapat berapa kali pertemuan dia bisa baca nggak? Jadi memang kami punya tujuan ke depan anak ini harus bisa baca. Dan harapan kami ke depan adalah tujuan kami sama informal ini, secara akademis kami yakin bahwa mereka udah dapat full banget lah di sekolah formal. Kami bentuk karakter mereka. Dari sekolah informal ini kami bentuk karakter mereka, dan harapan kami mereka bisa ada di tingkatan-tingkatan pendidikan yang lebih tinggi lagi sih. Bicara soal pendidikan tentu saja juga berhubungan dengan banyak sektor-sektor lain. Seperti misalnya kalau pertanian misalnya, atau sektor kesehatan yang kemudian memiliki hubungan yang penting ya, termasuk nutrisi dan gizi. Nah, apa yang kemudian bisa disinergikan agar ruang-ruang pendidikan itu bisa juga saling bersinergi dan terus berkembang? Ini cukup bagus juga pertanyaan ini, karena beberapa waktu belakangan kemarin itu kami sempat melakukan kegiatan bakti sosial dengan komunitas lokal ini, komunitas yang saya dirikan, untuk melihat masalah stunting. Nah, ini juga kemarin salah satu desa di Kecamatan Pulau Aru itu isu stuntingnya itu terjadi di desa itu, sehingga cukup prihatin lah karena gizi anak-anaknya yang tidak sesuai dan tidak maksimal diberikan oleh orang tua. Nah, makanya kemarin kami sekitar bulan April kemarin kami melakukan aksi sosial ini ke salah satu desa yang ada juga di sekitar sekitar kecamatan terdekat, untuk bagaimana mengedukasikan pentingnya makanan-makanan bergizi untuk kesehatan anak, sehingga kesehatan anak ini menunjang minat dan semangat belajarnya juga. Jadi memang ada sinkronisasi antara pendidikan dan kesehatan, dan memang
kembali lagi bukan hanya bicara tentang pendidikan kurang setara antara satu desa dengan satu desa yang lain, tapi masalah kesehatan pun juga sama. Tidak semua desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru itu merasakan pelayanan kesehatan yang maksimal juga, dan itu yang membuat sebenarnya banyak-banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit, orang bilang penyakit lingkungan lah, Pak. Ya. Yang akhirnya tidak dijaga oleh orang tua, dikasih bebas aja anak-anaknya, dan mempengaruhi untuk mereka punya kesehatan, dan itu akhirnya semangat mereka untuk belajar juga kurang bagus. Ya, terlepas dari semua tantangan itu, tentu saja kita juga patut mengapresiasi semangat para pemuda ya, Iya. untuk terus berkarya, menjadi relawan, bergerak di berbagai bidang. Iya. Bagaimana kemudian Martin merespon itu, melihat itu? Meskipun tadi ya kalau nggak ada uangnya, kebanyakan saya juga malas pulang kampung ya. Tapi masih banyak pemuda-pemuda yang seperti itu. Bagaimana Martin melihat bertumbuhnya gerakan-gerakan masyarakat madani seperti ini di sana? Nggak bisa pungkiri ya, hari ini banyak pemuda menjadi agen of change atau agen perubahan. Dan hari ini memang di Aru saya juga melihat banyak anak-anak muda yang membentuk kelompok-kelompok komunitas-komunitas lokal untuk bagaimana menyuarakan hal-hal seperti ini. Baik menyuarakan hak-hak rakyat, menyuarakan masalah-masalah kesehatan, pendidikan, ataupun sistem yang hari ini dibuat pemerintah kurang bagus, selalu menjadi isu-isu untuk disuarakan oleh para pemuda untuk memperjuangkan bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera. Dan saya rasa bahwa itu adalah langkah-langkah yang bagus dari kami anak-anak muda penerus bangsa ini. Itu saya rasa bahwa Aru juga sudah melakukan hal-hal itu. Terakhir, kalau memang kita punya ruang dan Martin memiliki kesempatan berbagi dengan kami semua di sini gagasan-gagasan, apa yang diharapkan ke depan? Apa rencana-rencana atau terobosan-terobosan yang mungkin memang bisa didengar oleh kita semua dan kemudian mungkin bisa diikuti oleh banyak orang? Harapan saya ke depan sih ada beberapa, khususnya untuk pemerintah bisa menjadi jembatan untuk bagaimana segala pergerakan-pergerakan anak muda yang positif, khususnya di dunia pendidikan, bisa dibantu, ditopang dan didukung, sehingga kami, ide-ide yang kami buat itu bisa tersalurkan dengan baik ke anak-anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Dan untuk anak-anak muda, harapan saya bisa bergerak sama-sama, jiwa muda, semangat mudanya itu dengan segala ide dan gagasan, skill mereka itu bisa diterapkan sama-sama untuk bisa berkembang dan bisa menjadi para pemuda yang bersaing dengan orang-orang di luar sana, gitu. Baik skala nasional maupun skala internasional. Dan tentu saja harus sehat dan terus berkarya, karena melihat sosok seperti Martin masih sangat jarang sekali ya, S2 tapi kemudian memutuskan untuk pulang kampung dan kemudian berkarya, membangun pendidikan, menciptakan model relawan yang begitu bermakna, dan kami berharap itu akan terus berjalan. Amin. Dan mendorong anak-anak muda Kepulauan Aru Siap. untuk terus bergerak. Ya. Baik, tentu PR kita masih banyak sekali ya, membawa narasi-narasi seperti ini dan mendorong lebih banyak pemuda seperti Martin untuk hadir pulang kampung, pulang ke desa dan berbakti bagi negerinya. Itu adalah bagian dari cinta kita kepada negeri ini, dan kami berharap Anda bisa terus mendorong dan mendukung gerakan-gerakan seperti ini, khususnya di pendidikan, kesehatan, dan semua yang memang kita perlukan untuk membuat negeri ini semakin kuat dan bermakna. Sampai di episode berikut, kita akan membahas berbagai macam hal-hal menarik yang membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Anda dapat menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube kami dengan nama Podcast Nusantara. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.